Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. PSSI cemas pembatalan Piala Dunia U20 2023 bakal berdampak kepada Liga 1. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. FIFA telah memutuskan pada Rabu 29 Maret 2023 bahwa Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Seiring dengan pembatalan ini, Indonesia pun berpotensi disanksi oleh FIFA. Zainuddin Amali menyampaikan beberapa kemungkinan terburuk yang mungkin menghampiri PSSI. Dia mengakui bahwa Liga 1 mungkin bisa mengalami dampak atas kegagalan ini. Iya, bisa berpengaruh, itu yang kami pikirkan, kata Zainuddin Amali. Mantan Menpora tersebut merisaukan situasi ketika kompetisi berhenti pada saat pandemi. Hal itu berdampak besar dan dia pun berharap kompetisi tidak terganggu jika Indonesia nantinya dijatuhi sanksi oleh FIFA. Anak artis kondang Iis Dahlia Salsabila Juwita terlihat tertawa ketika mendengar batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20. Hal ini sontak mendapatkan reaksi keras dari warganet. Dilihat dari akun pribadinya, Salsabila Juwita menyindir para fans sepak bola yang sebelumnya menyalahkan Raisa dan Blackpink soal rumput stadion, namun kini harus menerima kenyataan tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20. Nyalahin penonton Raisa dan Blackpink, perkara rumput, acaranya enggak jadi, WKWKWK. Pernyataan dari Salsabila Juwita ini malah menuai pro dan kontra. Banyak warganet yang menganggap pernyataan tidak ada empati, padahal diketahui banyak pemain sepak bola muda yang harus mengubur mimpinya bertanding di level internasional. Bahkan ada juga yang sampai menangis setelah mendengar kabar tersebut. Kekecewaan ini juga dirasakan oleh dua pemain Persib Bandung, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Terima kasih coach, ofisial, dan pemain sudah pernah berjuang bersama. Semoga bisa ketemu dan disatukan kembali. Terima kasih Bapak yang telah mengubur mimpi kami untuk main di Piala Dunia U20. Sementara itu, Robby Darwish masih tidak percaya bahwa mimpinya yang hampir terwujud di depan mata harus sirna. Masih tidak percaya kita gagal tampil di Piala Dunia U20. Mimpian kita harus hancur oleh orang-orang yang membicarakan mengatasnamakan kemanusiaan, kata Robby Darwish. Kekecewaan tersebut juga disampaikan langsung oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Saya mewakili klub, jelas sangat kecewa terkait dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sebab ada 3 pemain kami di Timnas Indonesia U20 dan Stadion GBLA sebelumnya telah ditunjuk sebagai venue pendamping untuk event bergengsi tersebut. Akhirnya tidak bisa digunakan, kata Teddy Cahyono. Meskipun demikian, Teddy Cahyono mencoba mengambil sisi positif dari batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Satu hal yang menjadi hikmah dari pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 2023 adalah maksimalnya pemanfaatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai home base dan Stadion Persib sebagai tempat latihan. Selain itu, Persib juga bisa memaksimalkan peran 3 pemain timnas U20 Indonesia, Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah di pertandingan sisa kompetisi musim ini. Kami selalu berusaha mengambil sisi positifnya. Misalnya, 3 pemain kami bisa dalam kondisi fit dan fokus kepada Persib untuk menyelesaikan pertandingan sisa yang krusial bagi kami, katanya. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung pada pekan ke-31 Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi pada Jumat 31 Maret 2023 malam.
Duel Persija Jakarta versus Persib Bandung berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim sama-sama kesulitan membuat peluang mencetak gol lantaran kerap terjadi duel sengit di lini tengah. Sengitnya pertarungan di lini tengah tergambar pada statistik pertandingan pada babak pertama dengan adanya 12 pelanggaran yang dilakukan Persija, sedangkan 11 pelanggaran dilakukan oleh Persib. Meski begitu, Persija Jakarta mampu bermain lebih efektif. Tim asuhan Thomas Doll mampu mencetak peluang emas pada menit ke-35, berawal dari tusukan pada sisi kanan pertahanan Persib. Witan Sulaiman mengirim bola kepada Rico Simanjuntak. Bola diteruskan menjadi umpan matang ke dalam kotak penalti. Aji Kusuma berhasil menanduk bola tetapi sundulannya tepat mengarah ke gawang Reki Rahayu. Pada masa injury time babak pertama, Rico Simanjuntak berhasil memecah kebuntuan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini bertahan Persib. Berawal dari kesalahan back pass Fred Butuan, Rico berhasil mencuri bola dan melesakkan bola ke gawang Persib Bandung. Skor 1-0, bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Persib Bandung berusaha keluar dari tekanan, namun pressing tinggi Persija Jakarta mempersulit tim asuhan Luis Mia mendekat ke gawang Macan Kemayoran. Pada menit ke-55, transisi serangan balik cepat Persib Bandung hasil kerjasama Mark Locke dan Ciro Alves juga mentah. Pada menit ke-57, Luis Mia melakukan perubahan dengan pergantian pemain. Mark Locke, Victor Igbonevo, dan Fred Butuan keluar. Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Ricky Kambuaya masuk. Namun, ada momen menarik saat Klok ditarik keluar oleh Luis Mia. Pemain naturalisasi ini ogah salaman dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Alih-alih mencari gol penyeimbang, Persib Bandung kembali lengah. Berawal dari skema tendangan sudut, Rico Simanjuntak mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti. Michael Kermencik berhasil memenangkan duel udara dan gol terjadi pada menit ke-72. Skor 2-0 untuk Persija Jakarta. Persib berusaha mengurung pertahanan Persija pada sisa pertandingan. Mereka menguasai 71% penguasaan bola pada babak kedua dan mencetak 4 peluang yang tak satu pun mengancam gawang Andri Tani Ardiansyah. Skor 2-0, bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan membuat Persija Jakarta berada di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan 57 poin dari 31 pertandingan. Mereka berselisih 2 poin dari Persib yang berada di peringkat kedua. Adapun PSM Makassar kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1. PSM Makassar pun berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2022-2023. Pita hitam tanda berduka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia membuka partai Persija Jakarta kontra Persib di Liga 1 2022-2023. Sebelum kick-off, para pemain Persija dan Persib kompak berkumpul di pinggir lapangan. Skuad kedua tim memegang banner bergambarkan pita hitam. Sepak bola Indonesia memang tengah bersedih sebab FIFA mencabut jatah sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bersamamu ceritakan kisah kita, walau berakhir dengan sakit yang ku rasa. Cerita kita berakhir sudah.